mau belajar dari siapakah Amel itu? Menurut saya, saya nggak. Amel itu adiknya teman baik saya. Ya, jadi sekali waktu saya udah bingung mau ajakin siapa lagi, terus saya kepikiran mau ya udah teman baik saya mau ajakin. Ternyata teman baik sayanya bukan di Bandung ya waktu itu ya, dari Bandung saya ajakin, pokoknya nggak mau ajakin dedenya. Ya, jadi siapa Amel? Amel menurut saya adalah satu orang yang kalian bisa belajar mengenai kesetiaannya. Jadi sampai hari ini saya percaya salah satu kualitas terbaik Amel adalah Amel setia, Amel tetap jalanin, Amel tetap kasih yang terbaik dalam tahun-tahunnya, dalam hari-harinya, dan hari ini kita sama-sama mau belajar gimana Amel tahun 2021 akhirnya ada satu terobosan di mana dia akhirnya itu satu penjualan satu tahun itu berapa ya? Kira-kira 150 juta dalam satu tahun. Jadi kali ini kita sama-sama belajar ya. Kalau sudah buat Amel. Hari ini saya mau coba bawain satu yang sebenarnya apa pasien apa cuma kan populer gitu ya. Selalu ada cerita buat baca buku. Jadi karena pasien saya apa biasanya kalau beres yang ini tentang ini kecil. Sebelumnya ada yang belum. Oh ya, halo ya. Saya Amanda dulu. Saya sebelum di Indonesia pernah kerja di Jepang. Ya. Ada di seperti nah itu dari bisa terakhir waktu saya jadi hati waktu itu saya terakhir posisinya jadi marketing funding di banknya si BM saya cukup brutal. Jadi dulu udah jualan bank assurance, jadi jualan asuransi juga. Jadi yang di-push dari marketing funding biasanya asuransi juga. Jadi jualannya asuransi, udah gitu kalau belum dapat target digebrak mejanya, brak! Terus diteriakin. Saya pikirnya apa-apaan tuh sambil nggak dapat komisi ya teman-teman. Cuma dapat gaji pokok dan nanti perhitungan KPI kalau misalnya dapat achieve ya dapat berapa persen lah, nggak banyak ya, nggak sampai 1% pokoknya mah. Ya sedikit lah itu porsi bank assurance-nya. Banyaknya mungkin kan revenue-nya buat kantor cabang kita. Nah udah gitu saya sih dibilangnya Ko Victor, Mel lu 5 tahun pengen jadi apa, lu lihat yang lebih dulu 5 tahun dari lu katanya. Jadi saya lihat oh ya 5 tahun dari saya ada satu apa sih kayak bukan BM ya, BM-nya mau udah lama lebih kayak supervisornya. Terus saya pikir saya juga nggak mau ya kayak dia masih tetap digebrak-gebrak juga. Jadi kata Ko Victor ini cobain kerjain ini. Ya memang saya ada on off sih dari pertama ngerjain. Udah kerjain ini ya udah saya nggak pikir panjang, padahal kan jadi marketing di bank sebetulnya nggak boleh ngerjain insurance lain. Tapi saya yaudah ikut AJI langsung tanda tangan. Saya sih mudah ya bergabung. Udah gitu ya udah jadi ikut Ko Victor sampai sekarang. Total udah berapa tahun ya, kurang lebih 9 tahunan lah ya. Ada 9 tahunan. Jadi terus ada momennya ketika saya hamil ngelahirin anak kan waktu jam 7 pagi sampai jam kurang lebih sampai ke rumah lagi jam 7 malam tinggalin baby. Jadi pas anak saya 7 bulan saya memutuskan ya udah saya resign aja dari bank karena ini anak saya juga nggak ke-handle mungkin ya. Kalau misalkan dulu level saya di marketing itu pas mau resign, ada teman saya bilang jangan resign, katanya nanti lu gimana maksudnya ada fixed income yang hilang. Tapi saat itu
kalau di posisi saya dengan gaji saya, terus gaji suster, gaji pembantu, kayaknya itu cuma lewat. Jadi kayak nggak worth it. Ya udah, saya cobain aja di Prudential dan sampai sekarang saat ini gitu. Saya bawain buku dari bukunya John C. Maxwell yang tentang winning attitude. Ini sih yang saya lagi coba belajar juga. Jadi saya ajak teman-teman semua buat sama-sama belajar ya. Next ini yang mana? Bulat? Oh ya ya. Nah, dibilang dalam bukunya tuh ada sangat sedikit perbedaan dalam diri setiap orang. Yang tipis yang membuat perbedaan besar katanya. Nah, selisih tipis itu apa sih? Sikap kita. Tapi perbedaan besarnya sikap itu baik atau buruk. Nah, saya lagi pas baca buku ini, kayaknya buku ini tuh bagus banget ya. Maksudnya pengen saya pelajari dalam hari-hari gitu ya. Jadi saya pengen bawain ini buat sama-sama sharing, sama-sama belajar bareng-bareng gitu. Terus sikap apa sih sebetulnya ekspresi perasaan terdalam kita yang diungkapkan melalui tingkah laku kita. Dan kenapa sangat penting? Karena sikap itu bisa dirasain sama orang lain dan bisa mempengaruhi orang lain. Contohnya kalau misalnya kita lagi bete mungkin ya di rumah, entah kenapa si anak yang benar-benar anak kecil bisa ngerasain bahwa kita lagi bete dan dia juga jadi rungsing gitu ya. Nah jadi saya pikir ya memang sangat penting ya karena dirasain sama orang sekeliling kita. Terus dibilang juga kekuatan mendasar menentukan keberhasilan atau kegagalan kita. Sama sikap kita, saya pengen belajar juga nih gimana biar kita berhasil, dimulai dari sikap kita. Tadi saya belum nyapa teman-teman yang online ya. Halo teman-teman online. Kalau ada yang mau atau ada yang mau nambahin, boleh di chat ya, nanti dibantuin sama kalian. Nah, terus saya rangkum sedikit, setidaknya ada 3 sikap yang kita bisa terus pelajari. Yang pertama apa sih? Yang pertama nggak egois ya, nggak egois. Saya mau ajak kita nonton satu cuplikan film. Nah, yang mana sih nih? Bener. Dengan apa katanya?
Awal kita lihat ada si pemuda begitu egois ya, si pemuda headsetnya dengerin musik udah gitu kue sinelnya diambil. Kita pertama persepsinya gitu ya, tapi ternyata kue sinelnya masih ada di dalam tas, jadi bukan si pemuda yang egois ya ternyata ya gitu. Ya gitu. Ini juga saya belajar ya penting performance kita, yang penting cuan buat kita, yang penting untung buat kita. Nah, tapi apa sih yang dipelajarin di bisnis prudential? Nah, kita belajarin buat nggak egois. Nggak egoisnya gimana sih? Tiap kita ketemu nasabah, tiap kita ketemu calon partner, kan kita selalu didengar ya dari training, dari leader semua di tempat ini, dan semua leader-leadernya pasti ngajarin kalau ketemu orang, ngobrol, utamain dengar, dan utamain kebutuhan nasabah. Maksudnya kita dilatih buat nggak cuma mikirin performance gue gimana nih, PI gue berapa nih gitu, tapi juga buat ngedengerin apa sih sebenarnya kebutuhan nasabah gitu sih mungkin ya. Terus dalam juga ada peduli, dalam nggak egois itu kita peduli sama orang. Nah, lagi dipelajarin saya kan hari Rabu ya ada meeting bareng sama tim ya, sama beberapa teman. Nah, kita juga lagi belajar buat peduli sama orang. Gimana sih kalau kita ketemu misalkan ketemu SD di kalau enggak ketemu lagi ngelayat nih, udah jangan dulu gitu. Kita kadang-kadang udah pura-pura nggak lihat, biar aja lah hoream gitu. Males gitu ya. Nah, tapi belajar buat peduli, belajar buat samperin dia, terus apa kabar lu gitu, lebih peduli sama orang itu, dan kita minta kontaknya, jangan lupa minta Instagramnya atau enggak minta nomor teleponnya. Gunanya buat apa sih? Karena insurance ya, maksudnya berelasi dengan orang ya, dengan kita punya listnya ya kita akan nama ya. Dari awal kita udah list nama banyak, udah lama-lama kita kontak ya, lama-lama mungkin udah habis juga ya. Tapi dengan kita peduli sama orang, kita ketemu orang, tiap kali kita minta kontak dan kita minta Instagramnya atau minta nomor teleponnya, nanti one day kan bisa buat bisa sama kita juga gitu. Nah, yang berikutnya sebelumnya yang berikutnya adalah merasa aman katanya. Merasa aman tuh gimana sih? Kalau Andre pernah ceritain kalau misalnya kita ketemu orang, calon partner atau nasabah, perlu ngerasa kita oke dan dia juga oke. Kita oke dan dia oke gimana sih? Jadi nggak ada istilah ya udah lu bantuin gua aja gitu. Kan itu berarti oke ya, kita minta bantu sama dia, tapi di awal posisi kita ketemu calon partner atau calon nasabah, kita ngerasa kita oke dan dia juga oke gitu. Nah, kita oke itu ya kita merasa aman dengan apa? Dengan tahu bahwa diri kita tuh berharga. Nah,
Ini ada satu video juga yang saya coba ambil pas lihat-lihat, ada video Meridiana aja, kita semua nonton video ini ya. Tentang kenapa sih kita berharga. Yang satu lagi paling. Kamu adalah seseorang yang istimewa. Kalau menurutmu kamu tidak istimewa, itu karena kamu belum menyadarinya. Kadang hidup memang terasa berat untuk dijalani. Seringkali kegagalan dan kata-kata yang menjatuhkan membuat kamu merasa bukan siapa-siapa. Membuat kamu merasa rendah diri dan tidak berharga. Kalau itu yang kamu rasakan, saat ini juga saya ingin kamu ingat kata-kata saya. Kamu berharga. Kamu sungguh berharga. Tidak peduli apapun kekuranganmu, apapun kesalahanmu, apapun masa lalumu, kamu tetap berharga. Tidak peduli apa kata mereka. Sadarkah kamu bahwa nilaimu bukan dari berapa saldo di rekeningmu, bukan dari berapa rapormu, bukan berapa berat badanmu, bukan berapa banyak followersmu. Bukan. Nilaimu jauh melebihi semua itu. Karena nilaimu bukanlah dari dunia, melainkan dari Sang Pencipta. Kamu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah. Kamu pintar, kamu tangguh, kamu adalah sosok yang unik, yang hanya ada satu di dunia ini. Kamu layak untuk mendapatkan kasih sayang. Kamu layak untuk merasakan kebahagiaan. Kamu layak untuk merasakan cinta, damai, dan bahagia. Ya, kamu layak untuk mendapatkan itu semua. Jadi jangan membenci diri sendiri hanya karena kamu patah hati. Jangan merasa rendah diri ketika kamu dijauhi. Jangan berkecil hati walaupun mungkin kamu dibully. Jangan pernah kamu merasa tidak pantas hanya karena orang bilang kamu tidak berkualitas. Dan jangan pernah hilang harapan hanya karena kamu mengalami kegagalan. Harga diri kamu tidak ditentukan oleh wajah kamu, penghasilan kamu, kesuksesan kamu, harta kamu. Tidak, bukan itu. Orang lain mungkin bisa bilang kamu tidak berguna. Orang lain mungkin bisa bilang kamu bukan siapa-siapa. Tapi mereka salah. Kamu jauh lebih berharga dari yang kamu bayangkan. Kamu sangat berharga karena Tuhan mengatakan bahwa kamu berharga. Lebih berharga dari bintang yang ada di langit, emas yang ada di bawah bumi, lebih berharga dari permadani indah dan hamparan permata. Percayalah, Tuhan tidak menciptakan makhluknya untuk jadi sia-sia. Segala yang ada di dunia pasti punya makna. Kamu layak dicintai, kamu layak mendapatkan yang terbaik dari hidup ini. Jadi tersenyumlah. Tersenyum bukan karena kamu sempurna, tapi tersenyumlah karena kamu tahu, walaupun kamu tidak sempurna, kamu tetap berharga. Ya, walaupun kita berharga, jadi kita perlu buat merasa aman gitu di dalam dari lingkungan kita, kayaknya ada legacy. Kita mau belajar ngerasa ya dari lingkungan kita mau belajar apa aja bisa. Ya, syukur ada bisnisnya. Kalau misalkan saya bandingin sama bisnis saya, suami saya tuh masih kerjain apa sekarang ada bisnis aluminium ya, maksudnya kerja aluminium kayak bikin kaca sen gitu. Nah, sekali temennya tuh, Vin, lu ngerjain aluminium ya,
gue teh kayaknya rencana teh dapat proyek. Gimana sih Vin, lu ngambil kaca gimana gitu ya, terus lu kerjainnya aluminiumnya gimana gitu. Si Akhir sebenarnya baik ya sama teman saya yang itu ya, detailnya tentang teknisnya gitu, gimana sih lu ngambil kaca, lu terus tukang gimana sistemnya. Dia jawab sekedarnya aja. Terus dia pas pulang ngobrol sama saya, gimana ya kalau gue kasih tahu nanti gue nanti kerjaan gue juga jadi bisa aja mungkin kan pasarnya sama gitu, tapi dia ada kalau dia nggak akan ini gitu, takut diambil sama temennya gitu ya. Tapi beda kalau di bisnis insurance, saya sering dengar banget ya kalau dari semua leader kita ngomong, kita paling senang kalau partner kita bertumbuh, partner kita punya performance yang lebih baik dari kita, ya kita senang-senang aja gitu. Tapi nggak sama-sama di bisnis lain gitu. Jadi ya di sini ya bersyukur ya kita bisa belajar dari siapa aja gitu sih. Next mungkin. Nah, yang ketiga sikap apa perlu kita terus buat belajar. Saya juga mau belajar terus pada taat ya, sikap taat. Taat sama apa? Kalau dalam hal ini mungkin taat sama komitmen awal kita. Pas waktu kita join, pas waktu kita di awal tahun, kita ini. Setting goal, kalau nggak pas waktu pertama join diajakin sama leadernya, kita biasa tulis sebenarnya di Prudential pengen achieve apa sih dengan goal kita masing-masing gitu ya. Saya ajakin kita juga bareng-bareng buat taat pada komitmen awal kita yang udah kita buat. Walaupun mudah apa enggak sih ya, nggak mudah juga ya kalau posisi lagi nggak gampang. Nah, kita perlu taat pada saat apa aja sih? Next, Valen. Nah, saat banyak tantangan, tetap taat ya nggak mudah ya. Kalau misalnya tantangannya sedikit mah, ya taat pada komitmen awal ya gampang mungkin. Tapi pas saat kita banyak tantangannya contohnya apa ya? Contohnya misalkan, tantangan yang saya hadapin sih overthinking mungkin ya. Nggak tahu teman-teman di sini sama nggak ngalamin overthinking. Pas mau ketemu orang kita suka, aduh kayaknya dia mah udah punya banyak asuransi. Aduh kayaknya si ini mah kayaknya nggak akan mau lah kalau gue tawarin. Nah lebih banyak gitu mungkin ya tantangannya. Terus tapi kita mindset yang menolong. Jadi gimana? Saya suka ngobrol juga sama Sansan. Gimana sih kalau ngegali orang tuh, saya tuh kayaknya orang bisa, tapi kalau udah mulai nanya sebenarnya income pengeluaran per bulan berapa kok gitu, misalnya pengeluaran per bulan sebenarnya buat apa sih, Sansan bilangin gini, bukan buat lu kepoin dia Ci, tapi sebenarnya itu tuh buat ngebantu angka yang tepat. Kalau semakin lu punya deep, nanyanya semakin deep, semakin detail, jadi lu punya angka yang tahu oh dia tuh sebenarnya teh harus punya proteksinya berapa gitu. Kalau dengan kita nggak deep, mungkin pertanyaannya jadi cuman oh ya udah bikinin gua UP 1 miliar, ya udah aja kita bikinin gitu ya. Tapi dengan kita makin pertanyaannya makin spesifik, pertanyaannya makin deep, jadi lebih tahu sebenarnya tuh nggak buat dia, lebih ke gitu mungkin ya. Gitu. Terus mungkin juga tantangan apa sih? Tantangannya mungkin masih ada kesibukan lain ya. Kalau mungkin ada kesibukan lain ya, tapi kembali lagi taat pada komitmen awal bahwa di awal kita mau kerjain Prudential, goalnya apa? Udah gitu, kalau taat, kalau misalkan mau ketemunya 2 orang per hari, ya udah taat sama itu aja, kan nggak usah seharian juga ketemu orang gitu ya, lebih gitu mungkin ya.
taat saat nggak semangat. Kan pasti hari-hari nggak mungkin ya semangat terus gitu ya, pasti ada ya, aduh gue lagi nggak semangat soalnya kenapa ketemu ini ditolak, ketemu yang itu nggak mau, ketemu yang ini kayaknya gue jadi kayak dijauhin. Nah tapi perlu taat lagi sama komitmen awal. Kalau kita udah nyerah ya semangat biarin aja, ya mungkin kita nggak bisa achieve goal kita di awal tahun. Gimana sih kalau saya sendiri, kalau misalnya pas ingat dengan punya teman, dengan punya jadi ada satu grup di punya Victor, ada satu grup activity meeting. Kalau Yosef mungkin di hari Selasa ya. Saya, Ciulia, ada beberapa lagi juga itu di hari Rabu. Kita kumpul seminggu sekali. Buat apa sih kita kumpulin poin? Jadi kumpulin poinnya, poin OCS seminggu sekali. Jadi teman-teman mungkin yang udah ikut 40 Days Partner sekarang udah jalanin juga ya. Jadi mau nggak mau kita agak ada ya motivasi buat activity gitu ya. Soalnya kalau pas lagi ketemu seminggu sekali, activity berapa? Yang lain 15, 20, SMP misalkan ya tensin juga lah ya. Terus kita kalau nggak achieve ada apa? Enclek. Ya, juga lah kalau sebenarnya seperti itu. Kita kalau misalnya jalan enclek gitu, jadi saat nggak ada semangat ya itu tetap ngobrol ya sama dia tahunya. Juga kemarin untuk kemarin kalau kita ada satu banget, udah gitu semangat gitu ya, udah gitu ya. Jadi banyak hal juga yang bisa saya pelajari dari ngobrol sama partner saya gitu. Mungkin partner saya juga lebih ngeklik sama si Wisdom mungkin ya, dibanding sama mama gitu. Oke, pas nggak semangat kita perlu taat lagi sama komitmen awal. Terus saat kita merasa kita aduh bener nggak ya, kadang-kadang ya ada juga ya, saya jujur juga ada pikiran seperti itu ya, bener nggak ya saya ngerjain ini gitu ya. Tapi saat lalu oh iya pasti gue udah ada di sini gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi ada kayak terima komisi nggak bagus gitu ya, FPI nggak terlalu bagus, tapi ya tetap taat aja sama komitmen awal di goal yang pengen di awal tahun gitu. Terus ini nggak mudah ya. Betul, pas lagi kita udah banyak closing gitu sih mungkin kita taat di komitmen awal, oh ya udahlah sejalan, memang lagi progres. Tapi kalau pas lagi hasilnya belum ada, ya udah itu sikap yang perlu dipelajari, taat aja sama komitmen awal. Sama saya juga lagi belajar untuk itu gitu. Terus apa lagi ya? Oh, terus saya ada cerita juga dari satu teman dari Cina ya, dia sering ngomong, senang banget ya kok ngerjain bisnis ini, senang banget kerjanya cuma ajak orang makan, ajak orang ngopi gitu ya, duduk-duduk. Saya sih sebenarnya tadi omnya juga nggak ngerjain bisnis yang kayak bikin mie gitu ya, proses dari awal bikin mie terus nanti sampai jualan gitu kan, kayak memang itu capek banget ya, capek banget. Memang ya mungkin dia udah berbandingan secara nyata gitu. Nah pas itu dia tuh suka ngomong ke kita, aduh seneng banget kalau di sini mah cuman ajak ngopi kalau nggak makan gitu ya. Saya pikir-pikir ya benar juga ya. Kan kerjainnya ya cuman benar bikin janji sama orang ya udah, kalau dia nggak mau nggak apa-apa gitu. Kita ngomong
ya cuman gitu doang, menyenangkan. Jadi mungkin saat kita belum merasakan hasilnya, kita fokus ke fokus ke aduh males aduh gitu dibanding negatif gitu mungkin ya lebih fokus ke kesenangannya gitu sih. Terus nah apa sih yang sedang saya sekarang ya belajar taat juga sama komitmen awal, sama lagi ceritain ke nasabah-nasabah tentang PCB ya, tentang program. Kalau teman-teman yang di konvensional bisa jualan PCB itu tuh siapa yang ceritain ya, salah satu produknya yang terbagus yang ada di Prudential. Jadi saya tuh lagi ceritain tentang PCB ke nasabah-nasabah. Terus lagi dilakuin apa lagi sih, lagi berusaha ya hari-hari pokoknya jangan terlalu banyak goalnya, jangan terlalu wah ini susah tapi lebih lakuin hari-harinya pakai poin OCS. Oh ya pokoknya hari ini misalnya mau ada dua poin, atau hari ini mau ada poin, udah jalannya hari-harinya. Dan tapi saya lagi lakuin juga kalau ketemu orang ya, kemarin juga contohnya melayat satu gereja lama, jadi udah nggak satu gereja lagi, tapi jadi kan ketemu banyak teman lama ya, saya coba samperin orangnya, sekarang gimana kabarnya, kita kan telepon ya, kontak apa nggak di kontak ya udah ya buat kita kontak orang, tapi belajar buat itu, belajar buat terlibat. Kadang ada kecenderungan juga ya kita kalau yang udah umurnya ada umur usia yang di bawah mungkin lebih semangat ya, udah umur lebih 40 tuh saya kerasa kayaknya aduh lebih enak santai, lebih enaknya mager di rumah gitu. Nah, tapi lebih paksain diri buat buat keluar rumah, ketemu orang, janjian sama ya kalau gitu. Kalau ketemu orang lebih nyapa gitu, lebih ke gitu sih. Mungkin itu aja dari saya. Ada masukan mungkin atau ada pertanyaan dari teman-teman? Oh, saya mau nambahin sedikit, kayaknya boleh saya tanyain ya. Duduk aja nih kok. Duduk ya. Nah ini nggak janjian sama Amel, jadi kamu percaya ini jawabannya pasti pure Amel jawab. Oke. Akhirnya boleh banget. Juga ada satu hal yang jadi salah satu kelebihan Amel ya kata saya adalah taat ini termasuk poin kelebihan Amel. Which is saya tahu nggak mudah karena di Prudential pun Amel cukup naik turun. Ya, jadi mungkin most of us ada yang ada di dalam posisi itu, ada yang nggak dalam posisi itu. Tapi saya ingat tuh sekali waktu tahun 2000 berapa ya, Mel? 2021 ya? Kamu ya, jualan terobosan itu ya? Iya, 2021. Pas pandemi ya kok ya? Pas lagi pandemi. Pas pandemi, awal pandemi atau setelah pandemi ya? Udah mau... Pas awal pandemi malah ya? 2000... Enggak, 2020 kan awal pandemi ya? Iya. Jadi 2021 itu saya ingat ketemu sama Amel waktu itu Daily Brew juga masih tutup ya. Oh iya. Kita duduk waktu itu karena dia belum buka full. Terus saya ngobrol, Mel, kira-kira kita mau ada terobosan nggak tahun ini? Ya, terus akhirnya Amel bilang, oke kok, terobosannya gimana? Karena saya lihat Amel itu tiap tahunnya teman-temannya kalau jualan pribadi itu Amel pasti 150-200. Udah pasti. 150, 200, 150, 200. Saya bilang, Mel, nih kalau kita terus-terusin 2 tahun lagi, 3 tahun, 5 tahun, begini terus ya angkanya, Mel. Ya. Dan akhirnya sekali waktu Amel bilang, waktu itu akhirnya kita ngobrol, oke kok, saya perlu apa ya kok ya? Saya bilang, Mel, kayaknya kita perlu, tahun ini perlu ada terobosan nih, Mel. Waktu itu, akhirnya kita ngapain ya, Mel ya? Ingat nggak, Mel?
Itu apa ada activity meeting ya kok ya? Activity meeting ya. Hmm. Nah, jadi activity meeting itu kebantu banget tuh Amel. Jadi akhirnya waktu itu kita decide, oke Mel, kita bikin poin, kita mulai pakai OCS. Waktu itu masih duaan ya waktu sama Kolepet ya. OCS juga mulai pakai poin. Nah, jadi teman-teman yang hari ini pakai 40 days ya, itu menurut saya berharga banget loh. Di tempat lain, di kantor lain, kalian nggak akan ngerasain hype-nya 40 days. Ya. Dan poin itu nggak akan digaung-gaungkan terlalu banyak. Nah, di sini karena saya ngerasain, dan waktu itu, coba ceritain sedikit, Mel. 40 days gimana awal-awal, Mel? Yang waktu itu ya, yang waktu itu. Sama Kolepet segala, terus yang kamu kena denda, gitu. Begitu, ya udah, padahal kan saya maksudnya sebelumnya sih nggak pernah pakai poin OCS ya, jadi kayaknya memang benar terasa sibuk tapi nggak produktif. Jadi saya kalau dulu tuh kalau misalnya pas lagi udah jumpa anak, aduh nggak ada janji kemana nih, udah supermarket aja. Ke supermarket, balik dari supermarket kayaknya udah rada sore kan, capek juga ya badannya, udah pulang. Jadi kayak udah berasa udah beraktivitas, ternyata ya nggak produktif gitu, nggak berhubungan dengan prudensial gitu. Nggak berhubungan sama pekerjaan ya Mel ya? Iya nggak berhubungan sama pekerjaan. Capeknya mah capek. Capeknya capek. Jangan muterin supermarket. Jadi saat pas lagi diajakin gimana jadi sistemnya? Ya udah katanya nanti kalau yang kalah kita bayarin ke Victor katanya. Jadi waktu itu patungannya Mel ya? Apa poinnya kita jumlahin ya? Oh iya. Poinnya jumlahin. Jadi komitmen, jadi awal minggu, contoh nih Amel komitmen berapa poin gitu ya? Ya 10 misalkan. Dapat berapa? Waktu itu satu lagi si Asju ya kok ya? Bukan kok ini, kok Yahya Koebong. Dia poinnya berapa? Akhirnya jumlahin, kalau nggak achieve angkanya, jadi contoh nih ya, Amel, Frisa, ya, Jose, ya kamu banyak 5 janjinya nih. Berarti akhir minggu 15 dong. Nah, ternyata akhir minggu Amel nggak tepatin janjinya untuk 5. Amel cuma 3. Lu 5. Nah, lu bertiga traktir gua. Iya. Lu bertiga traktir gua. Tapi kalau lu 5, gua traktir lu. Waktu itu gitu. Iya. Terus waktu ngumpul lagi, gue nggak achieve tuh. Si Kolepet sama si Koebong achieve. Terus gue dimaki-maki, gara-gara lu sih. Gara-gara lu, kita jadi bayarin coffee call makan. Siapa nih gara-gara kita nih. Jadi mulai dari situ gue kayaknya nggak enak nih kalau nggak achieve poin nih. Kayaknya nanti yang lain ngomel-ngomel juga nih. Jadi kayak dengan hal sepele kayak gitu, hal kecil itu jadi lebih memotivasi gue untuk oh iya nih activity nih gue harus temuin nih satu orang lagi nih biar poinnya achieve, lebih kayak gitu sih. Jadi lebih kayak lebih fun ya, nggak terlalu terbebani gimana juga gitu. Nah itu boleh dilakuin tuh ya kalau kalian punya, contoh lu kan satu tim nih sama Ray, ayo bareng challenge sama Ray, itu boleh. Awal minggu biasanya lu yang keluarin angkanya ya. Contoh nih, oke, gue janji minggu ini gue bisa 10. Nah, atau gue janji minggu ini gue bisa 8. Jadi janjinya bukan dari leadernya, tapi dari diri lu sendiri, betul nggak? Ya kalau udah janji ya lu tepatin. Gitu. Nah, jangan sampai istilah, karena menurut gue ya ini bisnis. Ya teman-teman perlu lakukan karena untuk teman-teman sendiri, bukan buat orang lain. Ya, jadi itu pertama menurut saya. Terus yang kedua ingat nggak Mel, apa kamu? Yang kenapa kamu bisa achieve akhirnya? Bikin goal. Iya betul, bikin goal ya. Nah, terus bikin goal, ceritain ke siapa Mel? Ceritain, oh ya bikin goal, begitu ceritain ke anak saya. Kalau anak masih waktu itu berapa tahun ya, 7 tahun gitu ya, kayaknya kan ya ngerti mah udah ngerti, cuman dia lebih kayak semangatin, ayo mami, ada mami, gitu ya. Lebih gitu ya. Terus aku tuh janji mau kasih Kristan ini kan namanya, oh, ya. Nintendo Switch. Jadi kalau promosi AD mau kasih di Tantan Nintendo Switch gitu kan ya? Iya betul. Kan dia juga mungkin jadi ada kepentingan ya. Dengan gitu dia jadi, ayo mami nanti Nintendo Switch-nya gimana? Jadi kalau mami sampai rumah nggak ngapa-ngapain, pasti ditanya. Bukan saya nanya, tapi anaknya. Iya betul. Dan
ketemu orang masih rada terbatas ya, nggak Iya, boleh. itu masih itu terbatas ya malah. Iya masih banyak kan lewat Zoom ya. Iya, iya. Ketemu orang masih yang nggak terlalu nekat-nekat amat, kayaknya nggak mau keluar ya. Tapi dengan Itu 2022, 2021 sih ya? 21 kok. 21 bener ya? Ya sama itu ya Cia. Iya ya, 2021. Nekat juga gitu ya? Iya. Itu tiap Kamis nongkrong di sini ya? Tiap Kamis, tiap Rabu ya? Di Bro ya. Wah, Jadi semua pakai ini, pakai apa? masih pakai Masker, masker semua ya. Sebenarnya ketemu nasabah juga masih terbatas karena nasabah juga masih banyak yang nggak mau ketemu orang gitu ya, lebih gitu. Tapi ya mungkin itu Tuhan kasih jalan. Jadi ya separuh lewat Zoom, separuh pokoknya ya karena poin itu ya saya jadi kayak ngusahain, oh ini belum, baru misalnya janjinya 10, baru 8. Aduh, ketemu siapa lagi nih? Kalau misalnya nggak ada poin itu kan kayaknya ya udah nanti lah besok-besok lagi aja gitu. Tapi karena oh besok mau laporan ketemu poin nih, ya udah sore-sore disempet-sempetin. Oh ya, berarti telepon lagi sini, kalau nggak Zoom lagi sama sini gitu. Lebih kayak ada maksainnya ya, lebih ada maksainnya gitu. Lebih ke gitu sih mungkin. Nah, jadi tadi yang bagus, 3 poinnya apa aja ingat? tidak egois, merasa aman, dan taat. Nah, 3 ini udah bagus menurut saya. Dan plus, teman-teman ada di sini itu Leader kalian tuh udah pikirin yang terbaik. Karena menurut saya best year of legacy itu sekarang-sekarang. Kenapa? Karena sangat banyak hal yang sebenarnya leader-leader kalian udah pelajarin dan mengalami kegagalan, nggak diulangin sekarang. Gitu loh. Jadi kita kasih 40 days itu kan sebenarnya 16 tahun pengalaman dari legacy pertama kali ada. Yang kita pikirin gimana caranya supaya orang lebih dipermudah dan sebagainya. Ya bukan dipermudah lah, maksudnya supaya ada sistemnya. Nah, dan menurut saya yang paling kuat adalah sistem poin. Ya, jadi teman-teman nggak usah fokus sama closing nggak closing, nggak usah fokus sama ketemu orangnya atau nggak ketemu orang, tapi activity. Ya, apa aja poin ingat nggak? Yang ikut 40 days siapa aja? Banyak ya, semua, hampir semua ikut 40 days. Poin apa aja? Fact finding, terus apa lagi? Jelasin ilustrasi, cerita konsep. Nah, terus apa lagi? Cerita konsep, fact finding, trial closing ya. Posting medsos ada. Nah, jadi kalau lu fokus sama poinnya dan lu bisa jaga maintain poinnya itu angkanya nggak jelek, sebenarnya honestly lo, menurut gue ya kalau lu kerjain poin 15, 10, 15 itu menurut gue asal lu konsisten sudah lumayan oke loh. Tapi lakuin. Dan nggak boleh bolong, menurut saya terus saja. Makanya teman-teman perlu komunitas. Ya supaya apa? Supaya saling kasih semangat. Nah, jadi, dan satu lagi setelah poinnya udah punya, activity-nya ada, sama seperti Amel, yaitu goal-nya mesti kuat. Jadi tahun itu saya ingat yang nyemangatin Amel itu bukan saya, tapi Kristan. Jadi tiap kali saya ketemu Kristan, saya tanya, Kristan gimana Mama? Nintendo Switch-nya udah deket belum? Nah, nanti jadi nanya siapa? Kristan pasti, benar nggak? Dan tahun itu tahun terobosan buat Amel. Ya, jadi itu sih mungkin. Amel ada message lagi nggak? Udah sih itu. Ya mungkin sama ya kayaknya kita ya. Jadi teman-teman pastikan ada komunitasnya, pastikan fokusnya sama activity, bukan fokus sama hasil. Karena kalau lu pelajarin OCS ya, poin 1 itu closing itu poinnya 1. Ya, lu fact finding poinnya 1. Artinya apa? Artinya dia nggak peduli lu mau closing nggak closing. Betul nggak? Lu mau closing big case, contoh nih, Sarah closing 1,6 M, sama lu closing 500.000. Poinnya 1. Ya, kenapa? Karena fokusnya adalah ketemu orangnya, activity-nya. Ya, hasilnya itu bukan lu nentuin. Gede, kecil itu bukan lo nentuin. Itu mah rezeki lu aja pas ketemu orang, pas negur orang, minta nomor telepon, orangnya mau 1,6 M. Ya, tapi kalau umpamanya lu closing 500, lu please appreciate untuk closing lu itu 1. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak sama Amel?
Jadi ini bagus loh buat teman-teman, karena saya merasa mungkin Amel menggambarkan sebagian besar dari perjuangan kita bersama-sama sih. Gitu. Hah? Mulainya. Ayo, Sylvie apa? Silakan, mulainya apa dulu, Sylvie? Apa yang maksudnya apa ya, kan sebelum ada terobosan waktu itu cerita maksudnya apa, produksi tiap tahun ada produksi, tapi sekarang di 150 sampai 200, apa yang bikin lu stay nggak lepas terus ada di Prudent sampai saat ini? Ya sebetulnya yang bikin tetap ada di Prudent sampai saat ini ya leader ya pasti. Begitu saya mulai hilang, terus Kak Victor cuma gini, Mel makan siang. Oke, gue kayak gitu doang ya, ketemu lagi. Sampai lagi tuh sempet pas pertama-tama masih sambil kerja ya kok ya, yang masih kerja di bank. Mel makan siang, kan makan siang mas sebenarnya jamnya ya bebas ya, nggak bisa lagi kerja gitu kan, jam makan siang mah ya mau sama siapa aja, ya udah gue ketemu Kak Victor. Nanti begitu ketemu leader ya pasti ayo Mel gitu doang ya. Ayo Mel gitu dong. Oh ya nanti gue jadi kepikiran lagi, oh ya ketemu siapa ya, gue tawarin siapa gitu. Nanti ketemu orang lagi, nanti udah lama-lama ya hilang lagi mungkin. Tapi udah terakhir-terakhir ya kalau gue udah mulai rutin ke kantor sih ya itu sih yang menyebabkan mungkin ya. Cuma angkanya segitu ya nggak tahu juga ya kenapa ya kok ya mungkin nyaman. Ya mungkin ya nyaman ya, jadi ya kalau ada aja gue tawarin, jadi nggak terlalu ngotot mungkin. Nah itu ya kadang-kadang gue ngototnya itu kurang, jadi harus ini memang. Jadi kalau bicara di bisnis ini menurut saya kita itu semuanya punya kayak ceilingnya gitu loh. Ceiling itu apa ya, punya atapnya. Atap yang kadang kita mesti terobos ya. Contoh nih, dulu Amel atapnya 150, terus dia nerobos itu nggak gampang. Kenapa? Karena habitnya, cara dia ngajak ngobrol, cara sama. Ketika kalian partner ngeliatin angka 300 seakan-akan besar banget kan. Ya 300 kayaknya nggak bisa nih. Ya, tapi kenapa? Karena itu ceilingnya masih di 300. Tapi once lu udah tembus 300-nya, lu bisa 500 kali. Itu udah kelewat. Nah, jadi bicara tentang activity, bicara tentang kapasitas, menurut saya sebenarnya di sini tuh kita tuh secara nggak sadar ya kita tuh nambahin kapasitas. Ya tiap kali kalau lu tembusin satu kali zona comfort lu tuh apa ya, nge-push diri lu untuk naikin kapasitas lu. Jadi kayak contoh Amel ya, saya ingat waktu dulu 150, 200 itu nggak lewat-lewat, seriusan berapa tahun itu? Hah? Iya. 6 tahun, 6 tahun, 7 tahun nggak lewat-lewat. Tapi sekali dia lewat 650 ya, tahun berikutnya dia nggak terlalu sebagus itu, tapi 400 itu dia dapat, 300, 400 itu dapat. Tahun berikutnya juga 200, 300 itu dapat. Pasti angka segitu dah. Jadi angka psikologisnya itu udah nggak 200, 150. Nah sekarang tugasnya Amel ada menembus angka 900. Ya, karena once sudah 900 dapat, lu pola pikir, lu bersikap, lu itunya agency director. Nah, jadi sama buat teman-teman yang anggap 300 itu kayak seperti lu lagi mau mecahin kapasitas lu lah. Once lu lewat angka 300 ini, 300 itu jadi gampang. Gitu loh. Ya, once lu closing perdana, closing itu jadi gampang. Terus aja gitu. Pokoknya seperti itu. Ya, betul nggak sih kayak gitu, Man? Iya, betul. Ya, jadi begitu Amel beres tuh lewat angka 150 sampai sekarang, ya menurut saya sih Amel nggak akan ada berkutat di angka situ. Saya juga nggak akan worry untuk dia di angka situ. Saya sekarang worry-nya adalah deliver untuk Amel bisa di 900. Karena once Amel 900, ya udah gampang. Pasti nanti 900 dia udah tahu gimana capainya. Gimana cara memperoleh angka 900-nya. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Tapi tentunya ya, untuk lu nembus kapasitas lu, itu lu perlu extra effort pastinya. Ya, gue juga dulu, angka psikologis gue tuh kalau jualan pribadi 1M. PCC, gue itu nggak pernah PCC. Ya, jadi, gue itu double startup udah 2 kali atau 3 kali, tapi PCC nggak pernah. Jualan 2 kali. Jualan 2 kali atau 3 kali double. Nah, tapi PCC nggak pernah. Kenapa? Karena tiap kali dari dulu tujuannya ya kalau double itu pokoknya ngamanin tiket sama venue 2an pergi udah beres. Tapi
sayangnya nggak pernah nge-push lagi. Karena memang nge-push untuk PCC itu pasti beda. Ya, nah ini apa mindset sama. Ya, jadi kalau teman-teman punya barrier-nya, saya juga punya barrier-nya, dan itu saya perlu atasin juga tentunya. Gitu. Ya. Ada nggak? Iya, ada yang mau nambahin mungkin, kalau nggak ada yang mau sharing, mumpung ada mau sharing? Kopitor. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Konsultasi. Jose mau nanya, Jose? Ya. Wisdom. Siapa? Wisdom. Ada mau nambahin? Oh, Rachel mau nanya, itu Rachel. Rachel mau nanya, Rachel? Kenapa Rachel? Dom mau nanya, Dom? Nambahin mungkin Wisdom, ada mau nambahin? Ya. Yang berubah dalam yang membuatku berubah ya di Legacy ya. Yang satu, nggak ada office politik ya. Kalau yang pernah ngantor sih mungkin pasti udah merasakan ada office politik. Terus udah gitu nggak usah jaim-jaim sama bos gitu ya. Berasa kerja, padahal nggak kerja. Kalau di sini nggak kerja ya udah nggak kerja aja. Kalau di sini lu nggak kerja, ngaku aja nggak kerja. Iya, nggak kerja ya udah ngaku nggak kerja gitu. Terus apalagi ya, nggak ada value mah di sini mah jelas ya, udah value mah udah kayak siapa bilang tuh over value katanya. Jadi jadi ya itu ya yang merubah saya pas lagi di Legacy sih, kayak kerja tapi bukan hanya nekenin hanya buat cari duit doang gitu ya. Kalau di tempat lain ya pokoknya mah performance, si perusahaan pokoknya nekenin tentang performance doang, kita tentang income doang gitu. Yang lain selebihnya mah ya terserah lo mau hubungan sama anak jelek, mau lu marah-marahin si anak, mau. Jadi pernah tuh ada satu kejadian juga pas saya di kantor yang Pasir Kaliki itu. Mel kemana? Katanya si Kondre nanya, Mel kemana anaknya? Kadang-kadang dulu gue suka bawa anak waktu dia masih kecil. Ini kok biasa lagi batuk pilek, terus si kawan bilang gini, jangan bilang biasa Mel, katanya batuk pilek kan bukannya nggak boleh dibilang biasa, katanya kalau biasa ya berarti nanti anak lu biasa batuk pilek. Oh iya juga ya gitu ya, gue baru kepikiran gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi di bank ya sebodoh amat lah ya, cuma nggak ada yang care tentang itu gitu mungkin ya. Itu mungkin Wisdom ya. Itu bedanya Dom. Gitu. Ada lagi dari online, ada pertanyaan nggak dari online? Dari yang online ada siapa? Ada Sally ya? Halo Sally, ini Sally bukan sih? Apa nggak kebaca gue? Ada siapa aja? Ada Sally, ada Ade Tio ya. Udah itu doang ya? Dua ya? Kalian ya? Oh bukan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, M3 kita sampai sini. Saya berharap teman-teman boleh belajar. Ya, kita sisa berapa lama lagi nih ya? Berarti Agustus. Berapa? September. Agustus pertengahan. Ya. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan sedikit. 4 bulan lebih sedikit. 4 bulan lah ya. 4 bulan. Nah, kalau saya lagi di bulan-bulan ini, apa yang saya lakukan sama review lagi, liatin goalnya, terus mulai berpikir untuk naikin activity-nya. Ya, tentunya nggak mudah, apalagi kalau kita dari Januari sampai Agustus ternyata ngelihat hasil, kayaknya hasilnya nggak sesuai yang diharapkan. Tapi bagusnya di bisnis ini adalah titik nolnya itu bukan Januari, teman-teman. Titik nolnya itu adalah saat ketika kalian ambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi kalau lu bilang nih, saya mau berubah, saya mau lakukan sesuatu, saya percaya nih 300 saya bisa, bulan November, event itu titik nol lu. Ya, itu serunya. Ya, Januari sampai November lu bisa nggak lakuin apa-apa, tapi ketika November lu mau lakukan sesuatu yang berbeda, itu akan bisa bawa perubahan. Ya, tapi kalau tetap tidak ambil tanggung jawab untuk berubah, ya tetap aja titik nolnya akan mundur terus. Ya, dan saya percaya namanya goal ketika kalian libatin sama orang-orang yang kalian paling sayang, ya makanya seperti Amel libatin Kristan, libatin Arvin. Saya ingat tuh ada satu video yang Arvin sama Kristan jejeritannya. Adek gitu ya. Ya, itu kasih semangat banget buat Amel. Ya, jadi
Lu pulang ke rumah, lu boleh ceritain apa yang lagi dikejar sama anak, sama istri. Boleh, yuk doa bareng, pagi-pagi doain, papa mama lagi ngejar sesuatu nih. Yuk, akhir tahun kalau kita ngejar, kita komitmen untuk sini. Kalau mama lagi lesu, tolong kasih tahu ya, supaya mama tetap semangat. Kalau papa lagi lesu, tolong kasih tahu ya, papa tetap semangat. Jadi semakin lu ngelibatin banyak orang, indahnya bisnis ini adalah semakin banyak yang ngerimain lu dan kemungkinan lu achieve goal lu itu semakin besar menurut gua. Itu aja hari ini. Thank you dan selamat pagi. Aplaus semuanya buat Amel.